Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai CMS e-commerce Magento. Kemarin kita sudah melakukan konfigurasi pada store bagian general ya. Oke, kita akan melanjutkan ke menu yang kedua bagian general, yaitu menu web. Jadi menu web ini adalah konfigurasi yang seharusnya tidak banyak dilakukan oleh pengguna atau admin toko online ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk setting konfigurasi developer untuk setting pada saat pertama kali kita melakukan migrasi ke hosting atau dari lokal ke server yang lainnya. Yang pertama kita lihat yaitu URL option. Ini defaultnya itu store code URL. Itu settingnya no. Kemudian auto redirect itu settingannya yes secara default. Jadi ini tidak perlu dirubah jika tidak dibutuhkan, atau jika kita hanya pemakai umum, kita tidak perlu menggunakan setting bagian option URL ini ya. Selanjutnya itu di bagian Search Engine Optimization, web server rewrite itu defaultnya adalah yes, jadi agar mudah terbaca oleh SEO ya, search engine ya. Kemudian bagian base URL, nah ini ketika kita akan melakukan migrasi dari lokal ke hosting atau dari lokal ke VPS tertentu, maka yang harus kita ganti adalah base URL-nya. Biasanya base URL ini saya isikan dengan nama domain yang sudah ditentukannya. Kemudian bagian selanjutnya itu tidak terlalu dibutuhkan untuk diedit, seperti contohnya untuk blog atau CMS menggunakan CMS. Homepage-nya itu page homepage 404.font, itu page-nya page 404 itu sudah secara default ditentukan oleh Magento, dan jika kita tidak mengetahui apa yang ada pada menu bagian base URL secure ke bawah, itu tidak perlu khawatir ya, karena ini settingan yang sebenarnya tidak harus disetting ulang, tapi mungkin ketika ada konfigurasi tertentu pada server atau hostingan kita, itu kita bisa langsung settingnya di bagian admin CMS ini ya. Jadi tidak perlu setting secara konsol atau command line interface. Selanjutnya setelah web, yang paling penting yang bagian base URL aja. Kalau misalkan kita mau merubah domainnya kita, itu yang harus diganti adalah bagian ini ya, disesuaikan dengan nama domain kita. Selanjutnya itu currency setup. Jadi tadi saya sudah setting ketika pada saat instalasi itu base currency-nya itu yang akan dijadikan dasar adalah IDR atau Indonesian Rupiah.
Kemudian yang akan ditampilkan itu bisa disamakan atau bisa disesuaikan ya. Misalkan base currency-nya itu Indonesian rupiah, tapi ketika pembelinya atau yang sering membeli atau yang sering berkunjung di website kita itu adalah orang-orang yang berasal dari Eropa, mungkin kita bisa setting display currency-nya itu euro ya. Jadi dia tidak perlu mengkonversi atau merubah apa yang ada di base currency dan yang ditampilkan di websitenya. Tapi biasanya secara default itu disamakan dengan base currency ya. Kemudian ini allow currency, itu selection. Jadi yang diselect adalah yang dapat melakukan atau diterima di website kita ya, mata uang ya. Oke. Kemudian bagian selanjutnya yaitu API. Jadi Fixer.io ini adalah provider untuk melakukan currency converter API ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan konversi, misalkan dari Indonesian rupiah ke USD, itu rate-nya berapa, itu bisa langsung di generate di bagian ini ya, settingannya. Jadi setiap berapa second currency-nya berubah sesuai dengan fluktuasi harga ya ada di website provider ya. Contohnya adalah Fixer.io. Selanjutnya itu store email addresses. Nah, di bagian ini kita bisa men-setting email-email yang dibutuhkan atau yang kita gunakan pada website e-commerce ini ya. Jadi yang paling awal itu general contact. Itu misalkan kita ganti jadi Irfan. Kemudian emailnya biasanya disesuaikan dengan example.com, diganti dengan nama domain yang sudah kita daftarkan ya. Contohnya jadi ketika ada mengirimkan sesuatu kontak, itu yang dipakai adalah yang bagian general kontak. Kemudian ketika segala sesuatunya yang berhubungan dengan sales atau penjualan, maka email yang akan dikirim adalah bagian yang ini ya. Kemudian ketika berhubungan dengan support, itu bagian yang email customer support. Kemudian custom email ini dua itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi bisa jadi tidak dipakai, bisa jadi dipakai. Setelah store email itu ada contact. Ini biasanya ditampilkan pada bagian page contact us. Secara default itu yes, dan ini sama, bisa disesuaikan juga siapa pengirimnya. Kemudian ini yang sudah di setting pada bagian store email address tadi ya. Jadi misalkan menggunakan yang custom, berarti email sendernya itu menggunakan email yang disetting di bagian
ini, dua ini ya. Setelah kontak, ini template-nya bisa diganti secara config di bagian desain. Nanti akan kita bahas pada session berikutnya. Kemudian bagian report yang akan ditampilkan itu settingannya tahun awal itu dimulai di bulan apa, di tanggal apa dan bulan apa gitu. Kemudian current month-nya startnya di bulan Januari ya, secara default. Jadi ini ada general option di enable. Kemudian kita bisa cek reportnya apa aja yang akan di generate. Selanjutnya bagian content management. Jadi ketika kita akan menuliskan artikel atau blog tertentu, atau mungkin ketika kita akan menuliskan deskripsi pada produk tertentu, kita dapat menggunakan yang namanya WYSIWYG ya. What you see is what you get editor. Secara default kita menggunakannya Tiny MCE 4 yang paling baru. Bisa juga menggunakan MCE 3 atau menggunakan editor-editor lain yang harus diinstal terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah Relic integration. Jadi ini pun tidak perlu harus disetting jika kita tidak benar-benar menggunakan apa itu Relic reporting. Jadi bisa diabaikan kalau misalkan kita penggunanya awam. Kemudian advanced reporting itu setiap jam berapa maka akan mengirimkan report sesuai dengan integrasi ke BI, Business Intelligence. Jadi secara berkala dia akan mengirimkan report yang harus disetting ke advanced reporting ini terlebih dahulu ya. Kemudian setelah disetting baru kita jalankan cron jobnya. Oke, kita selesai pada bagian general. Untuk bagian menu yang lainnya itu tidak terlalu dibutuhkan saat awal pertama kali kita menggunakan Magento. Jadi yang paling penting adalah settingan bagian general terlebih dahulu ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.